Shalom. Puji nama Tuhan, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita satukan hati kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Jikalau kami masih ada hingga sampai saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami satukan hati kami, untuk kami mau datang di hadirat-Mu, membawa segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terlebih
Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Terpujilah namamu selalu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Sungguh kasih Yesus indah dalam hidup kita. Amin. Terlukiskan perbuatanmu, terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus berkata yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus berkata yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus berkata yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Haleluya. Ya Allah luar biasa. Amin. Amin. Kasih Yesus selalu nyata dalam hidup kita. Bagi saya, bagi kita semuanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya.
Engkau kasih-Mu Tuhan. Engkau kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Dia Allah kita maha kuasa, Dia yang maha mulia. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus maka hati kita akan tenang. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang,
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami siap untuk Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman yang boleh disampaikan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kewibawaan yang daripada-Mu. Untuk hamba-Mu boleh menyampaikan segala kerinduan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dengan saudara pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan memulai kebenaran firman Tuhan akan kita dengar. Bapa Surgawi, terima kasih banyak karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, selalu memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah Engkau menguasai setiap hidup kami. Firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa apapun di luar kuasa Tuhan tidak bisa mencuri kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami, menjagai setiap benih firman supaya benih firman itu bertumbuh di dalam hidup kami dan menjadi kebenaran yang hidup di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, saya akan memulainya dengan sebuah cerita, saudara. Beberapa minggu yang lalu, itu ada sebuah kejadian, yaitu ada seorang chef yang dibunuh. Dan dia dibunuh oleh 2 orang pembunuh bayaran. Dan saudara tahu, pembunuh bayaran ini ternyata dijanjiin imbalan 2 juta rupiah. Masing-masing 1 juta, 1 juta, saudara. Kalau saya mendengar ini, saudara, saya berpikir betapa murahnya harga nyawa manusia. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, saudara, ternyata, saudara, uang 2 juta itu belum dibayarkan, tapi hanya diberi uang muka. Dan uang mukanya itu 500.000 rupiah. Dan dengan uang muka 500.000 rupiah itu, 2 orang pembunuh bayaran ini langsung berangkat untuk mengeksekusi korbannya. Wow, hanya 500.000 rupiah, saudara. Itu nyawa manusia sudah melayang, saudara. Lewat peristiwa ini, saudara, kita belajar ada 2 hal yang penting yang sedang terjadi di bangsa ini, saudara. Yang pertama adalah nyawa manusia itu sangat murah sekali. Dan yang kedua adalah bahwa bangsa ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Sampai hanya 500.000 mereka bisa langsung membunuh. Mereka mereka tidak berpikir tentang akibat yang harus mereka tanggung kalau mereka sampai tertangkap. Mereka harus masuk penjara dan hukuman yang tersedia itu bisa hukuman mati, bisa seumur hidup, saudara. Jadinya hanya 500.000 mereka rela untuk mengesampingkan akibat daripada perbuatan mereka. Wow. Berarti ada masalah di dalam bangsa ini, dalam kondisi ekonomi bangsa ini, saudara. Dan memang betul, saudara, karena pandemi yang berkepanjangan, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia menghadapi masalah kesulitan ekonomi, saudara. Dan kita, mungkin orang percaya, orang Kristen, kita juga sedang menghadapi itu. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap menyediakan berkat-Nya untuk kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 12, itu dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aneh ya saudara ya, kalau kita baca firman Tuhan ini. Dikatakan kalau kamu mempunyai, kamu akan diberi.
Padahal kalau orang itu sudah mempunyai, seharusnya kan nggak perlu diberi. Tapi ternyata kalau dia mempunyai, dia diberi. Dan kalau dia tidak punya, dia malahan tidak diberi. Apa artinya? Artinya Tuhan itu mau bekerja sama dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Kalau saya melihat kekristenan itu bukan sebuah janji saja, tetapi itu adalah sebuah perjanjian. Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita, saudara. Tidak ada orang yang mau hidup di dalam kekurangan, saudara. Semua ingin hidup di dalam kecukupan, saudara. Di dalam kelimpahan. Tetapi itu semua tidak jatuh dari langit. Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai kerjasama kita dengan Tuhan yang bekerja di dalam kita juga, saudara. Mari kita akan belajar, saudara, untuk mengerti kuncinya, saudara. Yang pertama adalah kuncinya adalah ketaatan firman. Ketaatan firman itu penting di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 11 dikatakan, ketaatan itu mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Jelas ya saudara? Ketaatan, kalau kita taat firman, itu mendatangkan berkat. Tetapi kalau kita tidak taat firman, itu akan mendatangkan kutuk. Dan kutuk ini macam-macam. Kutuk bisa, kutuk sakit penyakit, kutuk bisa, kutuk kekurangan. Macam-macam kutuk ini saudara. Nah Tuhan mau hidup kita ini tidak ada di bawah kutuk saudara. Saudara, berapa kali firman Tuhan itu, Alkitab itu mau dimusnahkan, saudara. Pada waktu zaman Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Diocletian, itu Alkitab itu coba mau dimusnahkan. Tapi ternyata tidak bisa. Alkitab tetap ada, saudara. Dan juga pada waktu zaman gereja Romawi, itu pada waktu itu yang bisa membaca Alkitab itu hanya orang-orang tertentu. Alkitab itu hanya ada di dalam gereja dan yang bisa membaca itu hanya pimpinan gereja. Tapi di tengah kondisi seperti itu, Tuhan itu melahirkan para reformasi-reformasi yang akhirnya membawa perubahan dan Alkitab itu akhirnya bisa dibaca bukan oleh orang-orang tertentu, bukan oleh para pemimpin gereja saja, tetapi setiap orang bisa membaca Alkitab itu. Kenapa Tuhan lakukan itu, saudara? Intervensi Alkitab, firman-Nya itu sedemikian rupa supaya bisa sampai kepada setiap individu, setiap orang. Karena Tuhan ingin hidup kita itu membaca firman dan kita mentaati firman dan kita mendapatkan hasil daripada ketaatan. Ketika kita taat firman, janji Tuhan bukan cuma kita sampai ke surga, tetapi ketika kita taat firman, janji Tuhan kita juga bisa diberkati karena kita adalah keturunan Abraham. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi ketaatan firman itu penting sekali. Sekarang kita lihat di dalam keuangan, saudara. Tuhan mau kita juga taat firman. Apa yang menjadi bagian Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Ada orang-orang yang berkata seperti ini, aku tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena apa yang aku dapat setiap bulan, kalau dihitung-hitung, itu tidak cukup. Untuk diriku dan keluargaku saja tidak cukup. Bagaimana aku bisa sisihkan, kembalikan kepada Tuhan? Saudara, itu adalah kebenaran firman bahwa apa yang menjadi haknya Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada firman. Dan bagian kita adalah mentaati firman itu. Dan ketika kita mentaati itu, lihatlah saudara, akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau berhutang. Tetapi bukan berarti bahwa kita ini main judi dengan Tuhan. Oh Tuhan, kalau aku kasih kamu 100.000 akan kembali 100.000. Aku kasih kamu 200.000 akan kembali 200.000. Oh tidak seperti itu, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang punya caranya yang luar biasa. Tetapi prinsipnya
dia adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Pasti dia akan kembalikan itu di dalam kehidupan kita. Jumlahnya berapa? Itu adalah keputusan Tuhan. Yang pasti Tuhan itu tidak membiarkan kita ini berkekurangan. Itu ya. Lalu yang kedua, saudara, ya, kedua adalah kita mesti melihat yang namanya karakter Kristus. Kuncinya di situ, yaitu hidup seperti karakternya Kristus, karakternya Yesus. Apa karakternya Yesus? Yang pertama adalah cakap. Itu adalah karakternya Yesus. Banyak orang mengartikan cakap itu sama dengan cerdas. Cakap itu sama dengan adalah pintar. Oh bukan, saudara. Yang namanya cakap itu artinya dia mahir. Dan yang artinya cakap adalah cekatan, saudara. Dia mahir, dia cekatan. Ada orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi ternyata dia adalah orang yang cekatan karena dia mau belajar. Dia adalah orang yang mahir karena mau belajar. Dan dia akhirnya menjadi cakap, saudara. Dan Tuhan adalah Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang cakap, saudara. Saudara, kalau kita lihat Matius 13 ayat 55, itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu. Artinya apa? Artinya Yusuf itu adalah tukang kayu, saudara. Ipar saya ketika dia ambil MTH-nya, itu dia tulis skripsinya, itu tentang time maker. Dan salah satunya dia juga tulis tentang hal ini. Bahwa ternyata Yusuf itu adalah tukang kayu, bukan tukang kayu biasa. Tetapi Yusuf itu adalah tukang kayu yang ahli di bidangnya, yang cakap, ahli di bidangnya. Jadinya kalau kita lihat tukang kayu itu ada tukang kayu kasar dan tukang kayu halus. Dan Yusuf ini adalah tukang kayu halus, saudara. Jadi pekerjaannya itu bagus, saudara. Standarnya itu tinggi. Dan kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 3, Yesus sebagai anak Yusuf, itu dikatakan Yesus adalah tukang kayu. Yesus tukang kayu. Kalau Matius 13 ayat 55, itu Yesus adalah anak tukang kayu. Tetapi Matius 6 ayat 3, dia adalah Yesus adalah tukang kayu. Jadi kalau bapaknya tukang kayu, anaknya Yesus akhirnya belajar dari Yusuf. Dan dia akhirnya juga menjadi tukang kayu. Banyak saudara ya, anaknya banker menjadi banker, gitu ya. Anaknya pedagang menjadi pedagang, gitu. Itu sudah logis seperti itu, ya. Anaknya pendeta, dia juga akhirnya melayani Tuhan, gitu ya. Jadinya Yesus ini akhirnya juga jadi tukang kayu. Dan apa yang dia lihat dari Yusuf bapaknya, itu dia belajar sungguh-sungguh dari apa yang dia lihat. Makanya Yesus juga menjadi tukang kayu yang handal. Tukang kayu yang bagus, standarnya tinggi. Dan disitulah yang dikatakan dengan cakap. Ya. Apa aplikasi dalam hidup sehari-hari kita? Yaitu kita biarlah selalu mau belajar, kita selalu mau mengasah kemampuan kita. Sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang cakap, saudara. Lalu yang kedua, Yesus adalah pribadi yang kreatif. Ya. Pribadi yang kreatif, Yesus itu. Lihat saudara, Yesus itu dia ini di dalam pelayanannya, dia menghadapi banyak orang sakit. Dan salah satunya dia menghadapi orang yang buta, saudara. Dia menghadapi orang buta bukan cuma satu orang buta, tetapi lebih dari satu orang buta. Nah, cara dia menyembuhkan orang buta itu kreatif, saudara. Caranya tidak selalu sama. Satu kali dia menghadapi orang buta, dia dia dekati orang buta itu, dia jamahkan tangannya ke mata orang buta itu, dan orang buta itu melihat. Tetapi satu lain kesempatan, dia menghadapi kembali orang buta, dan cara yang dia lakukan tidak sama. Kalau yang pertama tadi, dia jamah mata orang buta itu secara langsung, dan orang itu melihat. Tetapi yang kedua, yaitu dia ludahi dan orang itu melihat. Wow,
Disinilah kita melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kreatif. Ketika dia melihat ada sebuah kebutuhan pada orang-orang yang mengikuti dia, dan dia ingin memenuhi kebutuhan orang yang mengikuti dia, dia ambil 5 roti dan 2 ekor ikan, dan dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan roti dan ikan itu, dan akhirnya dapat memberi makan ribuan orang. Tetapi di kesempatan yang lain lagi, dia menghadapi Petrus dan saudara-saudaranya yang semalaman tidak menangkap apa-apa sebagai nelayan. Dia jadi tidak mendapatkan hasil. Begitu Yesus tahu itu, apa yang dilakukan Yesus untuk memenuhi kebutuhan Petrus dan saudara-saudaranya. Dia berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Dan pada saat itu Petrus tebarkan jalannya, dia menangkap banyak sekali ikan. Itulah cara Yesus yang tidak sama di dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kreatif, saudara. Kreatif. Saudara, saya ada sebuah cerita yang saya baca, saudara. Ada seorang sopir taksi di Dubai, saudara. Sopir taksi ini berbeda dengan sopir taksi yang lainnya. Taksi yang dia kemudikan, itu dia rawat, dia bersihkan, baik dalam mobil itu maupun di luarnya, itu dia bersihkan dengan sangat bersih, sehingga tidak jorok, tidak kotor. Dan ketika ada penumpang yang naik taksinya dia buru-buru, dia buka pintu belakang, lalu dia silahkan penumpang itu masuk ke dalam. Dan dia angkat bawaan atau bagasi atau koper penumpang itu, dan dia masukkan ke dalam bagasi belakang mobil itu. Sebelum dia masukkan koper penumpang itu, dia ngomong kepada penumpang itu, Bapak, saya mau taruh koper Bapak di bagasi mobil. Bapak bisa baca misi saya. Jadi penumpang itu diberi 1 lembar kertas, dan penumpang itu baca. Visinya adalah mengantar penumpang dengan cepat, aman, dan murah. Itulah misinya. Dan setelah itu dia mulai, setelah dia taruh koper itu, dia duduk di sopir dan dia jalankan kendaraan itu. Dan pada waktu dia jalankan, dia tanya kepada penumpangnya, Bapak mau minum kopi panas? Saya ada, gitu. Kopi tanpa kafein. Lalu penumpang itu tersenyum dan dia berkata, aku tidak mau kopi panas, aku mau minuman dingin. Oh ada Pak, saya ada jus, saya ada Coca-Cola, saya ada. Penumpang itu terheran-heran. Dan bukan cuma itu, tetapi sopir taksi ini menawarkan kepada penumpang, Bapak mau baca, Bapak bisa baca, saya ada koran. Atau Bapak bisa dengarkan musik, atau Bapak bisa dengarkan radio. Wow, penumpang ini semakin heran lagi, saudara. Lalu sopir taksi ini berkata kepada penumpang itu, Pak, kita bisa lewat jalan ini, itu jalan yang tercepat. Jadi dia komunikatif dengan penumpang itu, saudara. Lalu penumpang yang penasaran ini bertanya kepada sopir taksi itu, apakah engkau melakukan hal yang semacam ini kepada semua penumpangmu? Lalu sopir taksi itu menjawab, oh tidak Bapak. Ketika 5 tahun pertama saya menjadi sopir taksi, saya tidak melakukan ini. Saya persis seperti sopir-sopir taksi yang lainnya. Mobilnya kotor, mobilnya jorok, saya tidak peduli dengan penumpang, yang penting saya mengantarkan dia. Sampai satu kali saya mendengar sebuah cerita, yaitu tentang kekuatan pilihan. Orang itu diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kamu mau menjadi bebek atau menjadi raja wali? Kalau kamu mau jadi bebek, setiap bangun pagi kamu mengeluh, kamu berkata ini kurang, itu kurang. Tetapi kalau kamu mau jadi raja wali, kamu akan naik terbang ke atas. Dan cerita itu menginspirasi saya. Saya mau pilih menjadi raja wali.
Saya tidak mau jadi bebek, sehingga hari-hari saya berbeda setelah itu. Bapak tahu, tahun pertama ketika saya menjadi Raja Wali, pendapatan saya 2 kali lipat. Dan hari ini pendapatan saya 4 kali lipat. Kenapa? Karena saya mau jadi Raja Wali. Itulah kekuatan pilihan. Ya. Jadi hidup di dalam kreativitas, saudara. Lalu apa karakter Kristus yang lainnya, saudara? Yaitu rajin. Rajin ini adalah karakter Kristus, saudara. Dikatakan kalau kita baca firman Tuhan, itu dikatakan bahwa Yesus itu selalu bangun pagi-pagi. Yesus itu selalu bangun pagi-pagi. Dan itulah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atau pribadi yang tidak sepanjang hari waktunya diisi dengan bermalas-malasan. Tetapi dia adalah pribadi yang rajin. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia memulainya dengan berdoa. Dia berdoa supaya pelayanan sepanjang hari itu dia melakukannya seperti apa yang menjadi kehendak daripada Bapaknya. Ya. Jadi dia adalah pribadi yang rajin. Satu kali saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman pengkhotbah dan ini memberkati saya. Ya, dikatakan Matius 25 ayat 23 itu dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu Matius 25 ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi lewat Matius 25 ini kita melihat gitu, ada 2 jenis orang. Dikatakan ada hamba yang baik dan yang setia. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Jadi ternyata orang yang setia itu sejajar dengan orang yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang malas itu ternyata disejajarkan dengan orang jahat. Wow. Seringkali kita mikir, oh aku ini bukan orang jahat karena aku bukan pembunuh. Aku bukan orang jahat karena aku bukan pencuri. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, ketika kita malas, itu Tuhan berkata kita ini jahat. Jadi Tuhan mau hidup kita itu memiliki kerajinan. Rajin supaya apa? Supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati tidak jatuh dari langit, saudara. Tetapi Tuhan ingin seperti yang pertama kali saya katakan, bekerja sama dengan hidup kita. Dia melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Ya. Lalu yang berikutnya, yaitu karakter Kristus yang perlu kita ikuti. Yang kedua adalah keempat adalah yaitu dia adalah pribadi yang jujur. Tuhan adalah Tuhan yang jujur, ya. Oleh sebab kejujurannya, dia itu sangat benci dengan kemunafikan. Makanya ketika dia ketemu dengan orang Farisi, itu tidak segan-segan dia berkata bahwa orang itu seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalamnya penuh tulang belulang. Nah, kenapa? Karena orang Farisi di luar dan di dalam itu tidak sama. Nah, jadilah hidup kita itu jujur. Ketika kita menghadapi, kita bekerja di kantor atau kita bekerja di toko, kalau kita menghadapi pelanggan kita, biarlah kita jujur. Kalau ada barang yang jelek, kita ngomong jelek.
kalau ada barang yang bagus, kita ngomong yang bagus. Kalau kita bekerja di kantor, biarlah kita juga jujur. Kita melakukan hal yang jujur di hadapan para pemimpin kita, saudara. Sehingga ketika kita hidup di dalam kejujuran, maka disitulah Tuhan bisa memberkati hidup kita lewat berbagai macam cara, saudara. Makanya Tuhan mau hidup kita ini hidup yang jujur, supaya berkat Tuhan itu ada. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang selalu melihat kesempatan atau oportunis. Tetapi ini konotasinya bukan jelek, saudara, tetapi melihat sebuah kesempatan supaya hidup ini bisa diberkati. Saudara, Yesus adalah pribadi yang selalu melihat kesempatan dimanapun dia berada. Ketika dia ada di pasar, dia pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk memberitakan kerajaan Allah. Ketika dia ada di pantai, dia gunakan itu sebagai sebuah kesempatan untuk dia memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Demikian juga ketika dia di gunung menghadapi banyak orang. Ketika dia ada di padang gurun, dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi dia adalah orang yang selalu melihat kesempatan lalu memanfaatkan kesempatan itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 9, itu dikatakan seperti ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, Paulus katakan bahwa di sini itu banyak kesempatan, walaupun ada banyak penentang. Saudara, Paulus melihat kesempatan itu jauh lebih besar daripada tantangannya. Nah, sekarang kita melihat seperti apa? Apakah kita melihat seperti Paulus melihat, ataukah kita melihat berbeda dengan Paulus melihat? Yaitu tantangan itu jauh lebih besar daripada kita melihat sebuah kesempatan. Kalau Paulus melihat bahwa walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, tetapi tetap ada kesempatan sehingga dia tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Apakah kita juga melihat kesempatan itu lebih besar daripada tantangannya? Tidak ada satupun yang tidak mengalami persoalan atau tantangan, saudara. Setiap kita mengalami yang namanya persoalan atau tantangan. Tetapi bisakah ketika kita ada di dalam persoalan dan tantangan itu, kita tetap bisa melihat kesempatannya? Saudara, selama pandemi ini, saudara, kalau mau ngomong tentang apa yang saya alami, saya juga mengalami, saudara. Saya selama pandemi ini undangan ke gereja untuk melayani itu tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi. Tetapi ternyata saya melihat Tuhan membuka kesempatan kepada saya. Dan saya coba untuk ambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Dari satu orang, saya mendoakan orang itu karena dia sakit. Dan ternyata dari satu orang itu, akhirnya mulai dari mulut ke mulut, akhirnya saya bisa melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada di dalam persoalan. Lewat konseling pribadi, akhirnya terus bertambah dan terus bertambah. Dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa melayani dengan sebuah pelayanan baru. Saudara. Jadinya hidup melihat sebuah kesempatan. Ada sebuah cerita, saudara. Pada tahun 98 ketika terjadi krisis moneter, saudara. Ada satu keluarga di Jakarta yang kena imbas daripada krisis moneter itu. Sampai akhirnya mereka harus pindah ke kota yang lebih kecil, saudara. Supaya apa? Supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Dan mereka akhirnya tinggal di Kota Malang. Nah, mereka kontrak dan kebetulan
di dekat kontrakannya itu ada sebuah kali, sungai, saudara. Dan ketika dia jalan-jalan di tepi sungai itu, dia melihat di sungai itu tuh penuh dengan enceng gondok, saudara. Lalu akhirnya dia ambil sedikit dari enceng gondok itu, dia bawa pulang ke rumahnya, dan dia jemur enceng gondok itu. Dan ketika enceng gondok itu kering, dia coba membuat alas gelas daripada enceng gondok itu. Dan ternyata jadi, saudara. Dan esoknya dia kembali lagi ke sungai itu, dia ambil enceng gondok lagi, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Dan dia keringkan lagi, dan akhirnya dia buat sarung bantal, dia buat tapak meja dari enceng gondok. Dan itu dia pasang di rumahnya, saudara, di ruang tamunya. Satu kali ada temannya datang, saudara, dan melihat enceng gondok itu, saudara. Dan akhirnya dia ngomong, oh bagus sekali, ini dari apa? Dia jelaskan, ini dari enceng gondok yang dikeringkan. Enceng gondok itu adalah barang atau tumbuhan yang seringkali dibiarkan karena dianggap tidak ada gunanya, saudara. Banyak di sungai-sungai dan seringkali itu dibuang. Tetapi orang ini memanfaatkan, saudara. Dan pada waktu temannya melihat itu, temannya ngomong, boleh saya pasarkan? Oh ya, silahkan. Ya. Dan temannya itu beli. Dan akhirnya berkembang usaha barang-barang yang dibuat dari enceng gondok. Sampai akhirnya diekspor, saudara, ke luar negeri, saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan kalpataru, saudara, dari enceng gondok itu. Kenapa? Karena usahanya membesar, dan dia ambil tetangga-tetangganya untuk dia aryakan untuk membuat enceng gondok. Jadi akhirnya masyarakat di sekitar sungai itu mendapatkan pekerjaan dari ibu ini membuat enceng gondok menjadi hiasan rumah tangga, saudara. Dan itu bermanfaat. Dan akhirnya dia mendapatkan kalpataru. Wow, luar biasa, saudara. Dari orang yang punya masalah, akhirnya melihat kesempatan, dan akhirnya dia bisa berkembang, saudara. Itulah orang yang bisa melihat kesempatan, saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti, kita hanya mengeluh, kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan aku dibiarkan ada dalam kondisi kesulitan seperti ini? Tetapi yuk mari kita lihat, kita belajar dari karakter Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang memiliki pribadi yang cakap, yang memiliki pribadi yang kreatif, yang memiliki pribadi yang rajin, yang memiliki pribadi yang jujur, dan yang memiliki pribadi yang selalu melihat kesempatan. Mari kita bisa meneladani dan kita akhirnya bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Seringkali kita menyanyikan pujian, seperti Yesus itu yang kurindukan. Biarlah kita juga mau seperti Yesus. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk segala kasih karunia-Mu. Dan kami minta Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Mungkin Tuhan, itu Tuhan menghantam juga kondisi kami Tuhan, berkat kami. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah itu menyediakan berkat besar bagi hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Beri kepada kami kemampuan untuk kami menjadi orang yang taat firman. Beri kepada kami kemampuan untuk kami bisa meneladani diri-Mu sendiri Bapa, diri-Mu sendiri Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami betul-betul hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kami boleh mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami alaskan semuanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita naikkan satu pujian.
memberkati kami Bapa. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Amin. Dan kiranya Amin. tanganmu Yang senantiasa menyertai kami, melindungi setiap kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga Kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin. 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 Puji Tuhan. Saya senantiasa berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya percaya kita saat ini boleh ibadah online, saudara. Kita off dulu dari ibadah onsite karena rencana Tuhan adalah terbaik bagi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya minta saudara tetap bersabar, tetap berdoa supaya kita boleh kembali lagi untuk ibadah onsite. Kita bertemu di gereja dan saya percaya juga bulan depan kita sudah bisa bertemu kembali di gereja. Amin saudara. Amin. Oke, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kurirabasika bararamata sikararabatasi. Sikabaralamasir rarabatasi rarabata. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkaulah Bapa kami yang baik dan Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur pagi hari kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh meninggikan namamu, memuliakan namamu Bapa. Kami boleh memuji-mujimu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat Kurira Masika. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.